Bismillahirrahmanirrahim. Itu di sini disebutkan agak ada hukum-hukumnya, Bu. Ternyata hukum basmalah ini selama ini ada juga yang haram. Ada juga yang haram. Jadi tidak selamanya kita baca bismillah walaupun baik, bagus, tidak. Selamanya kita kan pernah pikir mungkin bismillah itu bagus. Tapi ada juga bismillah itu berubah jadi haram. Itu. Bahkan ketika kita baca bismillah malah berdosa. Nah, di sini kita jelaskan. Di sini disebutkan bahwasanya bismillahirrahmanirrahim. Tapi anak nanya dulu. Bismillahirrahmanirrahim salah satu ayat dari Al-Qur'an atau tidak? Hah? Salah satu ayat dari Al-Qur'an. Iya. Di atas contohnya di surat Al-Fatihah. Ada lagi contohnya? Oh. Nah, kalau kita perhatikan, jadi Al-Fatihah itu sebenarnya di dalam Al-Quran cuma terdapat dua. Nah, Ustaz, pertanyaannya yang di awal-awal surat itu apa, Ustaz? Itu bukan ayat. Kalau antum perhatikan, ibu-ibu perhatikan, bapak-bapak perhatikan, kalau ayat itu ditulis nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, maka alif lam mimnya bukan 1, jadi nomor 2. Karena termasuk dari ayat. Kira-kira kalau Al-Fatihah tadi Bismillahirrahmanirrahim termasuk enggak? Al-Fatihah. Al-Fatihah masuk. Karena Bismillahirrahmanirrahim itu sudah nomor 1. Maka di dalam Al-Qur'an Al-Fatihah itu cuma 2. Jangan salah paham lagi. Yang dengar-dengar di rumah jangan salah paham. Kalau nak dengar jangan ke rumah, datang ke sini. Hingga nguping dari jauh, datang ke sini. Itu. Karena disebutkan al-barakatul ulama fi atharihim. Itu. Al-barakatul ulama fi hayatihim. Kalau kita pengen belajar dengan ulama jangan jauh-jauh, dekat. Itu. Jauh bingung. Nggak bertanya sungkan, jadi sesat. Itu. Jadi Al-Fatihah itu jadi ada 2 di dalam surat Al-Fatihah dan yang kedua di dalam surat An-Naml. Disebutkan di dalam Al-Qur'an An-Naml, innahum min Sulaiman wa innahum min bismillahirrahmanirrahim. Boleh antum cek di dalam surat An-Naml itu. Jadi kalimat basmalah ini pun juga ada hukumnya. Nah, timbul pertanyaan, Ustaz, kami ini pernah waktu itu sholat di masjid, ada imam Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tidak kata bismillah lagi, Ar-Rahmanir Rahim, tidak kata bismillah. Itu cak mana hukumnya, Ustaz? Nah, kita jelaskan yang di sini. Itu. Kita pokoknya jangan setengah-setengah jelas ke kalau Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hukum Imam Syafi'i, menurut mazhab Imam Syafi'i, Indonesia ini, negara Indonesia ini mayoritas pengikutnya mazhab Syafi'i. Itu. Maka menurut Imam Syafi'i, hukum baca basmalah di dalam solat itu sudah wajib. Tak kata toleransi lagi, wajib. Itu. Jadi ini sebenarnya nasihat juga untuk para imam. Dan juga untuk yang sudah paham, kalau misalnya bakal bertemu lagi dengan imam yang seperti ini, jangan di debat, enggak usah, tak apa. Itu. Dan juga untuk para imam, jangan buat umat ini bingung. Jangan buat umat ini bingung. No, ini tadi tidak baca basmalah, ini baca basmalah. Itu. Karena di dalam Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i sepakat bahwasanya tidak baca basmalah di dalam solat, maka hukumnya batal solatnya. Kira-kira kalau tidak kata basmalah, sempurna tak Al-Fatihahnya? Tidak. Kalau Al-Fatihahnya tidak sempurna tak solatnya? Tidak. Karena Al-Fatihah itu sudah menjadi sah, bukan syarat, rukunnya solat. Iya, rukun di dalam solat. Nah, maka di sini sepakat bahwasanya Al-Fatihah, bahwasanya basmalah itu sudah menjadi wajib di dalam salat.
menurut Imam Syafi'i. Nah, berarti ada ustaz yang menyebutkan bahwasanya basmalah itu bukan dari Al-Fatihah. Ada juga yang sebagian seperti itu ulama menyebutkan. Itu. Nah, kemudian timbul pertanyaan, Ustaz, kenapa yang di setiap surah itu dimulai basmalah? Itu kan? Kenapa basmalah setiap surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah dimulai dari basmalah? Di setiap surat, pergantian surat. Ada manfaatnya ternyata. Hikmahnya apa yang kita dapat? Kalau misalkan di Al-Quran tersebut tidak kita mulai dari basmalah di setiap surah, kita bakal tahu tak surat itu dimulai dari apa? Tak bingung kita. Ini bakal jadi agak kata kita nyambung. Yang tadi sampai selesai Al-Baqarah, terus langsung Ali Imran, Alif Lam Mim. Kita pikir ini masih Al-Baqarah ini. Iya. Iya. Kita bahas. Setiap surat itu ada basmalah, menunjukkan bahwasannya itu sebagai penunjuk itu sudah akhir dan sudah masuk awal. Itu. Kenapa taubah tidak masuk Al-Fatihah? Tidak masuk basmalah. Nah, itu. Karena ana sebutkan dulu At-Taubah ayat yang pertama. Bara'atum minallah wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin, menunjukkan bahwasanya Allah bara'ah dan serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bara'atum minallah, berlepas tangan. Bara'ah itu berlepas tangan. Ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Karena apa? Karena kegaduhan mereka sebagai orang musyrikin sedang meninggalkan perjanjian. Akhirnya perjanjian itu mereka hianati, ingkar janji. Itu salah satunya kenapa taubah itu tidak masuk Al-Fatihah basmalah di awalnya. Yang pertama karena surat Bara'ah yang pertama itu masih ada sambungan lagi di dalam surat Al-Anfal. Itu Al-Anfal sebelumnya, Al-Anfal selanjutnya atau taubah. Akhir Al-Anfal itu cerita juga sambungan dari ceritanya ini, bukan suratnya. Ceritanya yang akhir Al-Anfal itu masih ada sambungannya, tapi cuman sampai ayat yang pertama. Itu alasannya kenapa tidak ditambah basmalah. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa? Karena basmalah itu menyikapi tentang Allah itu Maha Penyayang. Allah itu Maha Kasih Sayang. Bahkan di situ disebutkan ayat basmalah itu merupakan ayat rahmat. Maka tidak identik bahwasanya kalimat rahmat itu dimasukkan dengan kalimat untuk mengancam. Itu. Kalimat untuk memberi azab. Tidak masuk. Itu. Jadi tidak masuk daripada basmalah. Akhirnya langsung bara'atum minallah wa rasuli. Itu. Jadi kalau kita pengen misalnya dari baca Al-Anfal nih, kita sudah baca Al-Anfal, pengen lanjut lagi ke Bara'ah, maka kita dua caranya. Boleh kita baca ta'awuz, boleh juga kita tidak baca ta'awuz. Iya, karena tadi sudah kita baca kan ta'awuznya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Anfal nyambung lagi ke surat Bara'ah. Itu. Nah, pertanyaannya Ustaz, ini di dalam surat At-Taubah ini apakah seluruhnya kita kalau tidak boleh? Apakah seluruh di dalam ayat At-Taubah itu tidak kita baca basmalah? Atau cuma di ayat yang pertama dibaca basmalah? Itu kan? Sampai sekarang ini kita masih bingung. Maka hukumnya untuk walaupun di ayat pertama kah, kedua kah, ketengah kah sampai ke akhir, ada juga ulama yang menyebutkan bahwasanya tidak perlu baca hukumnya mubah. Jadi seharusnya kita baca dengan ta'awuz. Tapi ada juga yang menyebutkan bahwasanya boleh memulai dengan basmalah, ta'awuz basmalah ketika sudah pokoknya di selain ayat yang pertama. Boleh, karena itu hukumnya juga sama-sama mubah. Itu. Jadi jangan ngapa kok baca basmalah. Itu. Jangan tak tahu lagi, kita sudah tahu sekarang. Itu. Jadi kalau walaupun sudah baca basmalah tapi tidak baca di ayat yang pertama, itu tidak apa-apa, tidak mas. Tapi kalau jangan sampai di ayat yang pertama, jangan. Itu karena di dalam ayat yang pertama itu sudah di dalamnya tentang ancaman. Itu. Jadi sudah paham sekarang Bara'ah itu kenapa tidak dimulai dengan
basmalah. Itu jadi dua alasannya. Jadi basmalah itu hukumnya ada 5, Bu. Ada yang nama hukumnya wajib, yang kedua sunnah, mubah, makruh dan haram. Yang pertama wajib dulu, Bu. Hukum basmalah wajib. Itu tadi wajib ketika kita sholat, entah sholat apapun, sholat sunnah, sholat jenazah,